连营帐都没有守吗？你也是罪人！前面全是魔族的队伍，这一场失利不足以决定。你们愿意接受？愿追随。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Favoriver season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode 22. Penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Menluo harus berakhir dengan kegagalan. Pasalnya, pasukan Lim Bungsu sudah melakukan jebakan dan kini adalah giliran mereka untuk melakukan penyerang balik. Pasukan Menluo tidaklah bisa bertindak karena semua itu sudah terlambat. Dengan pasukan berkuda, mereka bisa dengan mudah melakukan pengejaran dan bahkan melakukan penyerangan kepada mereka. Tidak ada yang bisa pasukan ini lakukan selain lari dan mati di bawah serangan pasukan iblis. Terlebih lagi, secepat apapun mereka pergi, pasukan berkuda akan terus melakukan penyerangan. Tidak berhenti sampai di situ saja. Lim Bungsu telah menyiapkan pasukan lainnya di arah depan untuk bisa mengurung beberapa pasukan, yang mana dengan begini mereka tidak akan bisa kabur. Menluo yang merupakan pemimpin dari pasukan ini sangat rela meninggalkan pasukannya. Tentu saja ini ada akhir dari hidup pasukan tersebut. Sedangkan Menluo bersama beberapa pasukan yang tersisa memutuskan untuk kembali. Dengan arogan, dia itu berjanji untuk kembali membawa pasukan yang lebih banyak demi bisa membalaskan dendam para pasukannya. Padahal seharusnya Menluo ini harus bertanggung jawab atas kegagalannya. Ia mulai bercerita kepada rekan-rekannya kalau penyerangan ini tidak gagal karena mereka telah menghabisi begitu banyak pasukan iblis, yang tentu saja perkataannya merupakan omong kosong saja. Sesaat kemudian Budan datang dan ia mengira kalau pasukan Lim Bungsu telah mencabut tenda, yang mana mereka tengah mengambil jalan memutar ke Teluk Sungai Merah. Jumlah pasukan mereka berjumlah 40.000 orang. Menluo yakin mereka itu takut karena telah diserang oleh pasukannya. Mereka pun mulai yakin kalau pasukan Lim Bungsu ingin melarikan diri. Tapi Budan tidak akan membiarkan hal itu. Menluo dan Soshi diminta untuk ke Teluk Sungai Merah dan menghentikan Lim Bungsu. Lao Zu juga diutus untuk membawa 20.000 pasukannya demi bisa mengepung pasukan Lim Bungsu. Hanya saja Bulan menganggap rencana ini terlalu bodoh. Pasalnya Raja Guangming juga melakukan taktik yang sama dengan apa yang Lim Bungsu lakukan. Namun Budan berpikir kalau Lim Bungsu pasti tidak berpura-pura dan memang ingin pergi. Bulan terus mencoba untuk menyadarkannya karena semua itu hanyalah jebakan. Tapi Budan tidak peduli dan bahkan menambahkan 20.000 pasukan lagi untuk Soshi dan Menluo karena dia ingin segera mengakhiri peperangan itu. Bulan tidaklah bisa menyadarkan tetuanya, padahal dia yakin semua ini adalah rencana dari Lim Bungsu. Pada keesokan harinya, pasukan Lao Zu tengah memasuki camp dari pasukan Lim Bungsu. Dia yakin kalau pasukan itu pergi dengan tergesa-gesa sampai tidak membereskan tenda mereka. Hanya saja ada yang aneh di tempat itu. Dan benar saja, pasukan iblis muncul dan langsung melakukan penyerangan kepada para pasukan Lao Zu yang tidaklah siap. 连营帐都没有守吗？ Di Teluk Sungai Merah sendiri, pasukan Soshi dan juga Menluo telah bersiap menyambut kedatangan dari pasukan Lim Bungsu. Soshi meyakini mereka akan menang karena bagaimanapun mereka memiliki 100.000 pasukan, sedangkan Lim Bungsu hanyalah 30.000 pasukan saja. Hanya saja Menluo ini tidak jujur dengan apa yang terjadi pada penyerangan sebelumnya. Alhasil mereka langsung saja melakukan penyerangan kepada para pasukan Lim Bungsu. Namun serangan mereka itu masihlah dapat ditahan dengan mudah hingga penyerangan sebenarnya pun dimulai. Namun karena dipimpin oleh si goblok Menluo dan Soshi, penyerangan itu telah memakan banyak korban dari pasukan Timur Jauh. Serangan balasan coba dilakukan, namun lagi dan lagi pasukan Lim Bungsu dengan mudah membentuk perisai dan melindungi mereka. Terlebih lagi pasukan yang berada di bawah perintah Lim Bungsu memiliki gaya bertarung yang sudah sangat terlatih. Mereka bisa dengan mudah melakukan penyerangan dikala pertahanan yang begitu kuat.
Meskipun mereka menang jumlah, tapi karena dipimpin oleh si goblok Menluo dan Suoshi, penyerangan ini berakhir dengan kegagalan. Terlebih lagi, Menluo kembali melakukan penyerangan. Sedangkan di sisi lain Budan merasa kalau tubuhnya sudah tidak mungkin bertahan terlalu lama. Tapi ia langsung dikejutkan oleh pasukan Loju yang melewati sungai telah diserang oleh pasukan kapeleri. Dan pasukan itu bahkan sudah gugur. Bahkan dari pasukan itu banyak yang sudah gugur. Ini tentu saja mengejutkan Budan. Padahal Bulan sudah memperingatnya kalau Li Bungsu sangatlah pintar, tapi dia ini tidaklah sadar. Budan tidak yang berhenti dan akan memberikan bantuan kembali ke pasukan Menluo dan Suoshi, di mana pertarungan masihlah terus dilakukan. Tapi pasukan iblis penanahan bisa maju dengan mudah sambil melakukan penyerangan. Suoshi dan Menluo merasa bantuan dari arah belakang sudah tiba. Namun itu bukanlah Loji, melainkan pasukan iblis yang sudah menghabisi pasukan Lozi. Dengan tambahan yang datang ini, maka sudah jelas kalau itu adalah akhir dari pasukan Menluo dan Suoshi. Karena bagaimanapun mereka sudah terkurung oleh depan dan belakang. Sedangkan di sisi lain, pasukan iblis lainnya telah menghentikan kepergian dari pasukan Budan. Tapi Budan meminta untuk melakukan penyerangan, hanya saja pasukan mereka ini tidak banyak. Jika bertarung di sini, maka sudah jelas mereka akan meninggoy. Sebelum bisa memberikan bantuan, Budan yang memang sudah sakit pun tidak sadarkan diri. Alhasil dan apa yang terjadi pada hari itu juga, maka seluruh pasukan timur jauh di bawah pimpinan Budan berakhir dengan kegagalan. 你也是罪人！ 前面全是魔族的队伍， Di sisi lain, Xiu tengah berusaha untuk kembali, namun di perjalanan itu dia melihat sosok debu. Mereka yang mencoba untuk kabur segera ditahan oleh pasukan Xiu, di mana debu langsung saja meminta maaf dan memohon ampunan kepada Xiu karena telah mengkhianatinya. Karena pasukan gabungan timur jauh mereka sudah gugur. Ini tentu saja mengejutkan Xiu, bahkan saking tidak percayanya dia menjadi begitu emosi. Karena tidaklah mungkin mereka kalah begitu saja. Terlebih lagi pasukan yang mereka miliki begitu banyak. Di saat kondisi seperti ini, debu berusaha untuk memohon agar bisa menyelamatkan mereka. Dan bahkan mereka mengakui kalau pengkhianatan yang dilakukan merupakan sebuah dosa besar. Dengan perasaan yang sangat kesal, Xiu menyalahkan semua ini kepada Budan karena dia itu benar-benar sangatlah bodoh. Ia telah membuat Xiu kehilangan begitu banyak pasukannya. Xiu bahkan tidak yakin dengan kondisi seperti ini apakah timur jauh masih bisa diselamatkan. Bai juga kurang yakin, namun dia sangat percaya kepada Xiu. Karena di bawah kepimpinannya, ia seperti memiliki segala cara untuk kembali dari keterpurukan. Saat kemudian pasukannya memberitahu kalau Bulan telah membawa beberapa pasukan untuk mundur kembali ke Kerni. Alhasil pasukan Xiu pun bergegas pergi ke tempat tersebut. Terlihat dengan jelas kalau pasukan Bulan tidaklah bersemangat. Hingga Xiu pun datang dan langsung saja menemui Budan, di mana ia sudah menunggu kedatangannya. Waktunya tidaklah banyak karena sesaat kemudian Budan itu meninggoy. Mereka sangatlah terkejut dengan apa yang terjadi. Bulan pun segera memohon kepada Xiu karena ada pasukan yang tersisa. Dia memohon supaya Xiu bisa membimbing para pasukan yang tersesat. 你还我的军队！ Bulan juga memohon ampunan karena dia tahu dosanya sangatlah besar, sebab dia itu tidaklah bisa membelanya. Ia bahkan rela menghabisi dirinya sendiri. Namun Xiu menghentikan semua itu setelah Wela dan Budan. Kini hanya tinggal Bulan saja. Ia tidaklah mungkin membiarkannya pergi begitu saja. Berhubung orang yang bertanggung jawab atas kekalahan ini sudah tiada, jadi Xiu bertanya kepada mereka, apakah mereka itu mau menanggung dosa dari orang yang sudah tiada. Xiu meminta Bulan untuk berdiri karena dia membutuhkan bantuannya. Bulan paham dan sekali lagi dia memohon ampunan dan berjanji tidak akan pernah melakukan hal bodoh lagi. Terlebih lagi Xiu rela kembali padahal sudah diperlakukan yang tidak-tidak oleh mereka. Bulan berjanji akan mengikutinya selamanya dan tidak akan pernah berkhianat. Seluruh pasukan yang tersisa mulai meneriaki nama Xiu. Sedangkan Suoshi, Menluo dan juga Lozu ternyata masih hidup. Ludi sangatlah kesal kepada mereka karena telah berani mengkhianati Xiu. Ludi sendirilah yang menangkap mereka untuk membuktikan kesetiaannya kepada Raja Guangming. Tapi perlu diingat kalau Ludi juga kabur meninggalkan dirinya.
Di saat Xiu mendekati trio idiot itu, mereka pun segera memohon ampunan kepadanya. Berhubung Xiu memang membutuhkan seluruh kekuatan, jadi mereka bertiga masihlah dirinya ampuni, yang tentu saja membuat mereka sangat terkejut. Di sisi luar, para prajurit masihlah terus memanggil nama Xiu. Baginya, tragedi di Teluk Sungai Merah merupakan cobaan dan ujian yang diberikan kepada mereka. Tapi semua itu belumlah bisa mengalahkan mereka. Satu kekalahan tidaklah cukup untuk mengubah nasib Timur Jauh. Pertempuran ini juga telah mengajarkan mereka untuk saling bersatu. Dia mengajak semua orang untuk mengatasi semua permasalahan bersama-sama. Xiu pun melepaskan topengnya supaya mereka tahu dia adalah seorang manusia. Namun dia tetap akan melindungi Timur Jauh, jadi apakah mereka itu mau menerima seorang raja yang berasal dari klan manusia? Beberapa orang sempat terkejut, tapi tentu saja mereka bersedia untuk menjadi pelindung setia dari Raja Guangming. Semua orang memberikan hormat kepadanya. 无论是魔族的千军万马，一场失利不足以决定。你们愿意接受？ Kembali ke masa sebelumnya, di mana Budan memberitahu kalau alasan dia melakukan semua ini agar Xiu bisa mendapatkan semua kepercayaan dari para warga Timur Jauh. Jadi sebagai permohonan terakhirnya, Budan ingin menjadikan Xiu sebagai pelindung dari Timur Jauh. Namun apapun alasan Budan itu, tindakannya benar-benar sangatlah bodoh, karena dia telah mengorbankan begitu banyak nyawa demi ambisi liarnya. Bagi Budan, Xiu akan menjadi sosok yang sangat luar biasa bagi wilayah ini, bukan hanya untuk Timur Jauh, namun di seluruh tempat juga. Sesaat kemudian Ludi muncul, di mana ia ingin mengatakan satu hal kepadanya, yang mana Li Bungsu telah pulang untuk meminta bantuan karena ketika pertarungan sebelumnya, Soshi kemungkinan sempat memukul mundur para pasukan Li Bungsu. Lantas Ludi ingin mengirim pasukan untuk bisa membantu Rose. Terlebih lagi, Li Bungsu sudah tidak ada di Timur Jauh. Mungkin inilah waktunya bagi mereka untuk bisa balas dendam. Xiu memuji idenya, tapi perlu diingat kalau saat ini pasukan mereka telah terluka dan tidak bisa bertarung dulu. Terlebih lagi, pangan mereka juga tidak banyak. Sesaat kemudian, Loja datang untuk memberitahu mengenai sebuah pergerakan, di mana itu adalah para pengungsi, yang mana ini merupakan para warga dari klan Darta. Mereka tidak menduga kalau Rose berhasil dikalahkan dalam waktu yang sangat cepat oleh Li Bungsu. Karena sudah seperti ini, Xiu pun bingung mengambil keputusan apa. 还是我们空空如也的粮仓，主意不错。城外有动静，而且全都是他塔族的。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Dan oke, sampai jumpa di video selanjutnya.